Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sebagaimana tubuh yang perlu dijaga dengan mencuci tangan, dengan menjaga kebersihan, begitu juga hati. Kita perlu menjaganya dari segala virus kebencian, segala virus permusuhan, segala virus-virus hasad dan dengki, dengan terus menyiram hati dengan ilmu, dengan terus menyiram hati dengan hikmah. Maka dari itu, di episode kedua Kisah Ramadan kali ini akan sedikit kami aturkan, kami sampaikan sebuah kisah yang insya Allah penuh dengan hikmah. Mari kita saksikan. Jangan lupa, bila berkenan, dukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang lahir pada tahun 96 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah, adalah seorang soleh, seorang yang zuhud dan wira'i. Beliau lahir di Kufah, pernah selama 3 tahun bermukim di Mekah. Selama itu Sufyan menjumpai seorang yang ahli ibadah, setiap siang hari masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, sholat 2 rakaat, dan sebelum pulang ke rumahnya dia memberi salam kepada Sufyan. Begitu istiqomahnya si lelaki ini, sang ahli ibadah ini, hingga Sufyan Ats-Tsauri kagum dan simpati kepada dia. Hingga pada suatu ketika ada kabar kalau si lelaki ini menderita sakit yang agak parah, dan Sufyan pun menjenguknya. Ketika Sufyan menjenguk, si lelaki ini memanggil Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Sufyan." Dipanggillah si Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian si lelaki ahli ibadah ini memberi wasiat kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Sufyan, nanti kalau aku meninggal, nanti kalau aku wafat, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri, sholatkanlah aku, kafani aku, dan talkinlah aku tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa satu lagi, jangan tinggalkan kuburanku di malam itu juga. Kamu harus menjaga kuburanku malam itu juga sendirian. Jangan membawa seorang pun." Singkat cerita, karena sakit yang terlalu parah dan tidak bisa terselamatkan, akhirnya si lelaki ini meninggal dunia. Dan betullah Sufyan Ats-Tsauri menepati semua wasiat dari si lelaki ini. Pada hari kematiannya, Sufyan Ats-Tsauri memandikan si lelaki ini, mengkafani dan menyolatinya. Dengan tangannya sendiri ia memandikan, lalu mengkafani dan mensolatinya. Kemudian setelah dikuburkan, Sufyan Ats-Tsauri menemani jasad yang sudah di dalam kubur ini sendirian di malam pertama kematian lelaki ini. Kemudian apa yang terjadi? Sufyan Ats-Tsauri ketika menemani jasad atau mayat yang sudah dikubur ini, dalam keadaan setengah sadar, antara sadar dan tidur, Sufyan mendengar satu hatif atau suara tanpa wujud yang berbunyi, "Wahai Sufyan, apa yang kau lakukan di sini? Orang ini tidak butuh atas penjagaanmu. Orang ini tidak butuh atas talkinmu. Orang ini tidak butuh atas hiburanmu." Kemudian Sufyan bertanya, "Kenapa? Kenapa orang ini tidak butuh semua itu?" Dijawab lagi oleh suara hatif tadi, "Orang ini
ketika masa hidupnya dia berpuasa Ramadan 30 hari, kemudian melanjutkan kembali dengan 6 hari di bulan Syawal, maka amalnya itulah yang akan menghiburnya, yang akan menemaninya dan menjaganya. Dia tidak butuh kamu, kata si Hatif ini. Kemudian Sufyan kaget dan terjaga. Terbangun si Sufyan Ats-Tsauri ini, masih belum percaya akan suara Hatif tadi. Sufyan langsung wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian dia menjaga lagi sampai ketiduran lagi. Kemudian dia mendengar Hatif yang serupa dengan yang tadi. Begitu ia ulang sampai 3 kali. Kemudian Sufyan memastikan bahwa itu datangnya dari Allah Ar-Rahman, bukan datang dari syaitan. Karena yang namanya kasyaf atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang tidak didengar atau dilihat oleh orang-orang biasa, itu ada kalanya kasyfus syaitan, ada kalanya kasyfur rahman. Terbuka atau tersingkap dari syaitan, yang bersumber dari syaitan, atau tersingkap yang bersumber dari Allah Ar-Rahman. Dan yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri adalah memastikan apakah ini kasyaf yang ia dengarkan itu merupakan kasyfur rahman atau kasyfur syaitan. Dengan cara sholat, kemudian ia ulang lagi sampai 3 kali. Berarti ini merupakan kasyfur rahman. Bagaimana juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau melakukan ijtihad, apakah ini mimpi? Kenapa saya disuruh untuk menyembelih putraku? Ini perintah Allah atau perintah setan? Maka dari itu beliau berijtihad, kemudian beliau yakin dan mantap hatinya bahwa ini dari Allah, kemudian ia lakukan. Itu sisipan sedikit bahwa ada kasyfur rahman, ada kasyfur syaitan. Maka bagi kita umat Islam jangan kaget kalau ada orang yang tidak begitu soleh tapi bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengar, karena itu tidak selalu dari Allah. Hakikatnya semua dari Allah, tapi ada yang membukakan, mungkin dari iblis atau syaitan atau semacam jin dan lain-lain. Hikmah dari cerita ini adalah begitu mulianya puasa Ramadan, begitu kita sampai di kuburan kelak dengan puasa Ramadan menjadi wasilah menemani kita, karena kelak di kuburan tidak punya teman selain amal-amal kita. Kita tidak punya kepada siapa kita meminta pertolongan kecuali kepada amal-amal kita yang sudah kita lakukan semasa hidup. Begitu juga kisah ahli puasa tadi yang 30 hari puasa, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Dia mendapat kemuliaan, dijaga, ditemani oleh amalnya di alam kubur, di alam akhirat nanti. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Jangan lupa dukung channel ini bila Anda berkenan dengan klik subscribe, share, dan like. Boleh juga untuk menyebarkan di sosial media Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.